Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putari Sugianto dari kelas 04 TPLE 004, NIM 22 10 11 40 12 92. Untuk mata pelajaran Cloud Computing, saya juga berasal dari Universitas Pamulang Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya yang kedua, yaitu di sini adalah dari VPS yang telah saya install. Kita akan melakukan koneksi antara web server dengan database server. Nah, di sini saya berperan sebagai database server. Untuk tugasnya seperti ini, yaitu di sini kita ada dua ya, yang satu sebagai web server dan yang satu sebagai database server. Nah, di web server itu yang diinstal adalah Apache atau Nginx, kemudian PHP modul, Certbot, SSL, Let's Encrypt, terus WordPress. Nah, nanti DB-nya itu dikonfigurkan ke VPS yang nomor 2. Nah, terus kalau untuk yang pertama, VPS pertama itu allow-nya HTTP, HTTPS, dan SSH. Nah, untuk yang kedua itu sebagai database server, di mana di sana ada instalasi database ya, bisa SQL atau NoSQL. Nanti di sini saya akan menggunakan MariaDB. Kemudian nanti saya akan buat database-nya juga, dan nama, user, password, serta host yang di-allow untuk akses ke database-nya. Terus juga di sini saya allow-nya untuk port 3306, yaitu MySQL dan SSH 22, port 22. Nah, saya di sini berperan sebagai database server, yaitu VPS 2 yang menyediakan database untuk VPS pertama rekan saya, Anggarini, gitu. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dulu sistem operasi. Kalau dalam bahasa Inggrisnya operating system, disingkat OS, adalah perangkat lunak atau software yang bertindak sebagai perantara antara pengguna atau aplikasi dengan perangkat keras dari sebuah komputer. Sistem operasi mengelola sumber daya komputer secara keseluruhan dan menyediakan layanan-layanan dasar yang diperlukan untuk penggunaan komputer. Jadi di sini saya akan menjelaskan dulu materi-materinya, konsep-konsepnya dulu. Nanti saya akan jelaskan remote ke VPS-nya dan menunjukkan database yang telah saya buat. Nah, yang pertama ini saya kan VPS-nya menggunakan Linux. Kenapa menggunakan OS Linux gitu? Karena sistem operasi Linux ini sangat cocok sebagai platform untuk VPS, yaitu karena kombinasi antara keandalan, performa yang baik, kustomisasi yang tinggi, dan keamanan yang kuat. Linux ini dikenal karena stabilitasnya tinggi, terus memastikan bahwa server virtual dapat beroperasi tanpa gangguan yang dapat mempengaruhi aplikasi dan layanan yang di-hosting gitu. Nah, terus dia juga overhead-nya rendah, mampu memberikan performa yang optimal untuk berbagai jenis beban kerja dari situs web hingga aplikasi database yang memerlukan akses cepat dan responsif. Tingkat kustomisasi yang tinggi juga merupakan keunggulan besar, memungkinkan administrator VPS menyesuaikan setiap aspek sistem operasi sesuai dengan kebutuhan spesifik dari aplikasi yang dijalankan. Nah, Linux ini juga aman banget, didukung oleh pembaruan rutin, jadi bisa update terus-terusan, upgrade juga. Juga memberikan kepercayaan bahwa data dan aplikasi di dalam VPS akan terlindungi dengan baik dari ancaman keamanan. Dengan dukungan open source inilah, karena open source, banyak komunitas yang aktif, Linux ini menyediakan berbagai aplikasi dan teknologi yang kompatibel dan dioptimalkan untuk menjalankan di lingkungan VPS, menjadikannya pilihan yang ekonomi dan kuat untuk penggunaan server virtual, baik untuk kebutuhan personal maupun bisnis. Nah, ini saya kan berperan sebagai database server. Jadi, apa itu database server? Ini adalah sebuah komputer atau sistem komputasi yang didedikasikan untuk mengelola dan menyediakan akses terhadap sebuah basis data.
Fungsi utama dari database server adalah untuk menyimpan, mengelola, dan menyediakan akses data kepada pengguna atau aplikasi yang membutuhkan informasi dari basis data tersebut. Penggunanya itu di sini adalah VPS-nya rekan saya, karena kami sekelompok berdua, jadi saya menyediakan database-nya, rekan saya yang mengelola, menyimpan, atau melakukan CRUD di database saya. Karakteristik utama dari sebuah database server yaitu dia sebagai penyimpanan data. Database ini menyimpan data dalam struktur yang terorganisir seperti tabel, relasi, atau dokumen gitu. Tergantung jenis basis data yang digunakan. Ada SQL, ada NoSQL. SQL itu seperti MySQL, MariaDB. Kalau NoSQL itu ada MongoDB gitu. Nah, ini manajemen basis data. Database bertanggung jawab atas manajemen struktur data, termasuk pembuatan, penghapusan, dan pengaturan data sesuai dengan aturan dan kebijakan yang ditetapkan. Nah, contoh database tadi yang sebelumnya saya sebutkan, itu ada MySQL, MySQL Server, Postgre, Oracle, Microsoft SQL, MongoDB, dan Redis masing-masing dengan karakteristik dan kemampuan unik sesuai dengan jenis dan skenario penggunaan mereka. Nah, di sini barulah mencoba untuk install database MariaDB. Nah, ini udah saya lakukan di VPS saya, yaitu pertama sudo apt install MariaDB server MariaDB client. Nah, ini tuh untuk installnya ya. Nanti kalau misalnya kita akses putih, terus kita run tersebut, run ini, maka akan berhasil ke install ya MariaDB-nya. Namun di sini saya sudah terinstall. Nah, terus nanti bisa juga enable MariaDB-nya. Nah, terus juga bisa sistem CTL status MariaDB ini bisa dijalankan. Oke, koneksinya abort, mungkin saya bisa connect lagi. Di sini menggunakan putih. Oke. Nah, udah berhasil login, masuk ke VPS-nya ya. Kemudian kita cek sistem CTL status MariaDB. Nah, ini udah aktif ya MariaDB-nya. Terus masuk ke MySQL ini sebelumnya instalasi VPS-nya udah saya jelaskan ya di tugas pertama. Untuk install EC2-nya udah pernah dijelaskan. Jadi di sini lanjut ke instalasi DB-nya. Kemudian waktu saya masuk ke sini itu saya coba create user admin untuk IP rekan saya ya, agar bisa di remote dari IP tersebut, agar bisa diakses dari IP tersebut. Nah, ini juga saya create database DB WordPress untuk nanti digunakan oleh rekan saya
Nah, terus ada grant of privilege on DB WordPress untuk admin. Jadi saya memberikan seluruh privilege DB WordPress ini untuk IP 3.27.64.99. Kemudian ada flash privilege ya. Nah, di sini kita bisa cek untuk usernya apakah benar sudah ada. Kita bisa cek ya, select user from mysql.user. Oke, sorry. Select bintang user from mysql.user. Oke, akan saya cek terlebih dahulu errornya di mana. Oke, ternyata tadi dikarenakan select bintang user ya, sehingga dia salah sintaksnya. Seharusnya select user from MySQL user. Nah, ini ada admin. Admin ini dia hanya diperbolehkan untuk si IP address-nya saja. Seperti itu. Di sini juga bisa select user host from MySQL user. Nah, ini hostnya ya, admin tuh bisa diakses oleh IP berikut. Nah, kemudian ada lagi show databases. Udah pernah dibuat di WordPress. Terus kita mau coba buka, bisa di DB WordPress itu ada tabel apa aja. Nah, ini udah yang dibuat oleh partner saya ya, otomatis dari WordPress-nya. Nah, terus saya mau lihat select bintang from webpack post. Oke, sorry, select. Saya mau lihat isinya. Saya mau lihat post title-nya. Post titles. Nah, di sini ada Hello World sample page untuk post title-nya. Nah, untuk kemudian untuk selanjutnya di sini ada edit di security group AWS biar hanya allow port 22 dan DBMS aja ya. Nah, itu kita bisa lihat di security-nya. Terus di sini inbound rules-nya hanya allow 3306 dan 22 saja. Seperti itu. Nah, terus SSH port 22 itu apa? Yaitu adalah port default yang digunakan oleh protokol SSH untuk berkomunikasi antara klien dan server secara aman melalui jaringan. SSH adalah sebuah protokol yang digunakan untuk melakukan koneksi ke jarak jauh ke server atau komputer lain dengan aman. Sering digunakan untuk mengelola atau mengakses sistem yang berjalan di jaringan yang tidak terpercaya seperti internet. Port 3306 adalah port standar yang digunakan oleh MySQL Server untuk berkomunikasi dengan klien atau aplikasi lain melalui jaringan. MySQL adalah salah satu sistem manajemen basis data RDBMS yang populer dan menggunakan port 3306 sebagai default untuk koneksi jaringan. Nah, sehingga dari praktek tersebut kesimpulannya adalah
Untuk konfigurasi database server di Amazon EC2 dengan peraturan yang hanya mengizinkan akses ke port 22 dan port 3306 adalah penting untuk menjaga keamanan dan mengurangi risiko akses yang tidak sah. Dengan mengizinkan akses hanya melalui port 22, kita memastikan bahwa hanya administrator atau pengguna yang sah yang dapat mengelola server melalui SSH. Sementara itu, pengaturan khusus pada 3306 memastikan bahwa hanya server aplikasi atau sumber daya lain yang memerlukan akses ke basis data yang diizinkan untuk terhubung, mengurangi potensi serangan dari luar jaringan. Gitu, langkah-langkah ini membantu memperkuat keamanan server dan data di lingkungan cloud AWS dengan memaksimalkan kontrol akses dan mengurangi exposure terhadap ancaman keamanan yang mungkin timbul. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.